Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin. Dalam kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di rahimahullah. Tafsir suratul Fajri. Suratul Fajri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, ya. Demi waktu fajar. Walayalin asyri, ya. Dan malam-malam yang 10. Ya, 10 malam. Wasyafi'i, ya, dan demi yang genap, ya, wal watar, ya, dan yang ganjil. Wal laili idza yasri. Dan apabila, ya, dan malam demi malam apabila berlalu. Hal fi dzalika qasamul lidzi hij. Ya, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah bagi orang yang berakal? Ada yang mau baca? Ustaz, nyobaan Ustaz. Silakan Pak Imron. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ini lagi nggak Ustaz? Nggak usah Ustaz, langsung ya. Iya, az-zahiru. Setelah unduhiru an al-muksama bihi wa muksamu alaihi wadalika jaizu musta'amalu, ya. Musta'malun. Musta'malun. Juga karena amron dohiron muhiman wa huwa kadzalika fi hada maudi'u fa'aqsamu ta'ala bil fajri ladhi huwa akhiru laili muqaddimatu nahari. Lama fi itbari 5 fi itbari laili wa ikbali an-nahari min ayati minal ayati dalati. Dalatu saja. Dalati. Dalati ala kamali qadaratilahu ta'ala wa inau waqdahu mutabir, ya. Al-jami'i li jami'i al-umuri ladi la tanbagi ibadatu ila lahu. Ya udah Pak, sampai situ. Nyata sumpah ini benar-benar kelima ayat ini sumpah yang benar gitu saat mesti gimana? Zahirnya bahwa yang
apa yang disumpahkannya adalah isi sumpahnya. Oh, kan adalah isi sumpahnya Muksam tadi. alaih dan muksam bihi itu istilahnya. Dan apa nih? Dan boleh menggunakan saja. Dan itu boleh Digunakan. Digunakan. digunakan apabila urusan yang nyata dan paham. Gitu. Dan Bukan, muhiman, penting. Penting, muhiman penting ya. Dan itu di dalam tempat sumpah. Begitu juga di tempat ini, di sini. Itu juga tempat di sini. Maka Allah bersumpah demi fajar yang akhir malam dan mulai siang. Ketika karena itu 5 fi idbari. Karena dalam akhir malam awal siang dari ayat-ayat yang menunjukkan petunjuk menunjukkan ya pada kesempurnaan kodrat Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya apa coba dawu mudabir mengatur seluruh urusan yang seyoganya ibadah kecuali udah Allah gitu. Iya. Ya udah Pak. Ya. Jadi tingkatkan lagi Pak nanti ini. Ya. Jadi zohir ya, secara zohirnya dalam ayat ini muksam alaihnya adalah muksam bihnya. Ya, jadi ketika di sini bersumpah ya wal fajri demi waktu fajar. Ya malam-malam yang 10 ya. Yang genap dan yang ganjil malam apabila telah lewat. Ya ini bersumpah atas hal-hal ini. Lalu apa yang isi dari sumpahnya? Jadi sumpah ini mau menguatkan apa gitu ya. Tadi kata Sa'di sumpahnya juga digunakan untuk menguatkan muksam alaihnya juga. Ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat tafsir lain justru isi sumpahnya bukan ini tapi dibuang ya, dihilangkan, bisa dipahami dari siaknya ya, yaitu bahwa kalian orang-orang kafir Quraisy niscaya akan disiksa ya, la tu'adzabunna. Ya, jadi kata beliau hal itu boleh digunakan apabila dia merupakan perkara yang jelas dan penting. Begitu juga di sini ya dalam ayat ini. Maka Allah bersumpah dengan waktu fajar ya alladzi huwa akhirul laili wa muqaddimatun nahari, yang dia itu merupakan akhir malam dan permulaan siang ya lima fi idbaril laili wa iqbalin nahari minal ayatid dalah. Karena ya pada berakhirnya ya pada akan perginya ya pada perginya malam ya, berakhirnya malam dan juga datangnya siang, menghadapnya siang ya, terdapat tanda-tanda ya kekuasaan Allah ya, ayat-ayat yang menunjukkan atas kesempurnaan kekuasaan Allah Ta'ala wa annahu ta'ala huwal mudabbiru li jamil umuri, dan bahwa dia Allah Ta'ala yang maha mengatur seluruh urusan ya, yang tidak
selayaknya ibadah itu kecuali baginya. Yang lain barangkali ada yang mau nyoba? Tidak ada ya. Wa yaqau fil fajri, dan terdapat di dalam fajar salatun fadilah, ya, salat yang utama, muazzamah, ya, yang diagungkan. Yahsunu an yuqsimallahu biha. Ya, baik, menjadi baik, ya Allah bersumpah dengannya. Walihada aqsama bi'abdihi bilayalil ashri. Oleh karena itu Allah bersumpah setelahnya dengan malam-malam yang 10. Kaitannya dalam waktu fajar juga ada sholat fajar, ada sholat subuh. Ya, jadi kalau Allah bersumpah ya dengan sesuatu, ya menunjukkan sesuatu itu sangat penting. Ya, Allah bersumpah dengan fajar, ya berarti waktu fajar itu sangat penting. Ya, makanya ada sholat fajar. Orang-orang muslim, orang yang beriman, tentu mereka sudah bangun melaksanakan sholat subuh ini. Bahkan sebelum subuh, ya, menghidupkan malam, sholat malam. Itu merupakan keistimewaan. Wahia ala sahihi, dan dia menurut pendapat yang sahih, layali ya asyri Ramadana atau asyri Dzulhijjah. 10 malam-malam 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan ya. Atau 10 Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Fa innaha layalin mustamilatun ala ayamin fadilah. Sungguhnya dia adalah malam-malam yang mencakup hari-hari ya yang utama. Ya, kalau Ramadan itu malamnya ya yang lebih diutamakan, malam-malam akhir Ramadan. Siangnya juga tentu saum. Nah, tetapi kalau di awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah itu siangnya ya, yang menjadi keutamaan. Dan terdapat di dalamnya ibadah-ibadah dan kurubat, ya, mendekatkan diri kepada Allah, ma la yaqau bi ghairihi, yang tidak ada pada selainnya. Wa fi layali asyri Ramadana Lailatul Qadri. Pada 10 hari akhir ya Ramadan ada Lailatul Qadar. Allati hiya khairun min alfi syahrin. Yang dia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wa fi nahariha siyamu akhiri Ramadana. Dan di siang harinya ada saum ya, akhir Ramadan, alladzi huwa ahadu arkanil Islamil izami, yang dia merupakan salah satu rukun Islam yang besar. Wa fi ayami asyri Dzulhijjati al-wuqufu bi Arafata. Pada hari-hari 10 Dzulhijjah itu ada wukuf di Arafah bagi yang melaksanakan haji. Alladzi yaghfirullahu fihi li ibadihi maghfiratan yahzanu laha syaitanu. Yang Allah mengampuni ya di dalamnya bagi hamba-hambanya dengan ampunan yang setan bersedih terhadapnya. Ya, jadi setan sedih karena orang-orang di hamba-hamba Allah diampuni oleh Allah. Fa innahu ma ru'iya syaitanu ahqaru wala adharu minhu fi yaumi arafata. Ya, tidak dilihat setan lebih rendah, lebih hina kecuali pada hari Arafah, lamma yaro min lamma yaro min tanazzulil amlaki warahmati minallahi ala ibadihi. Ya, ketika setan melihat turunnya para malaikat dan rahmat dari Allah terhadap hamba-hambanya,
Wa yaqau fiha katsirun min af'alil haji wal umrati, dan terjadi ya terdapat padanya banyak dari pekerjaan-pekerjaan haji dan umroh. Wa hadhihi asya'un mu'azzamatun mustahaqqatun an yuqsimallahu biha, dan perkara-perkara yang besar yang berhak ya Allah bersumpah dengannya. Walaili idza yasar, demi malam apabila telah berlalu, waktu saryani, waktu berlalunya, wa irkhaihi, dan mengulurkan kegelapan atas hambanya ya, maksudnya apabila malam telah tiba ya, telah menutupi ya bumi ini dengan kegelapannya. Fayaskunun ya, maka mereka merasa tentram, wa yastarihun, beristirahat, wa yatma'innuna, dan merasa tentram, merasa tenang ya, rahmatan minhu ta'ala wa hikmatan, sebagai rahmat dari Allah Ta'ala dan juga sebagai hikmah. Hal fi dzalika, apakah di dalam hal itu al-madhkur yang disebutkan, qasamun ya, ada sumpah lidhi hijrin ay lidhi aqlin. Hijrin ini maknanya akal, bagi orang yang mempunyai akal. Ya, jadi pada waktu subuh ya, bermulanya aktivitas ya kehidupan, lalu kemudian sampai tiba malam lagi ya, manusia berusaha beristirahat ya, jadi pergantian siang dan malam, dan juga antara manusia beraktivitas dengan beristirahat, itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Jadi Allah bersumpah dengan itu semua yang menjadi tanda ya kekuasaan Allah, tentu harus jadi pelajaran bagi orang yang memiliki akal. Naam ya, ini dijawab, ba'du dzalika, sebagian itu, yakfi, cukup, liman kana lahu qalbun. Jadi sebagian dari tanda kekuasaan Allah juga sebetulnya sudah cukup. Ya, bahkan satu ya tanda kekuasaan Allah itu sudah harus menjadi pelajaran ya bagi orang yang memiliki hati, atau dia yang melemparkan pandangannya, artinya pendengarannya, betul-betul mendengarkan, bahwa syahid, dan dia menyaksikan. Ya, karena pendengaran, penglihatan, hati kita itu akan dimintai pertanggungjawaban, apakah kita bisa mengambil pelajaran dari tanda kekuasaan Allah ataukah tidak. Dari ayat-ayat Allah ya, baik ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat qauliyah. Ya, lalu berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mentadaburi ya, merenungkan beberapa umat terdahulu ya yang telah melakukan kedurhakaan kepada Allah. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kau melihat bagaimana Allah berbuat terhadap kaum Ad? Iram zatil imad, yaitu Iram ya, negeri Iram yang atau penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, ya, yang belum pernah dibangun ya suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Wa Samud alladzina jabu sakhra bil wad, yang kedua kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa Fir'aun dzil autad, ya, yang ketiga Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak ya, bangunan yang besar.
alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Harus jadikan contoh pelajaran. Ya, orang-orang yang telah diberikan kekuatan, kekuasaan, ya, dalam peradaban ya secara fisik, tapi mereka malah berbuat kerusakan. Ya, lalu akibatnya Allah Subhanahu wa taala ya fasabba alaihim rabbuka sautu adzab. Karena itu ya Tuhanmu menimpakan ya cemeti azab kepada mereka. Ya inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya qulu ta'ala alam tara, tidakkah engkau melihat biqalbika wa basiratika. Ya, dengan hatimu dan basirah, mata batinmu ya, bukan dengan mata kepala, karena tidak mungkin bisa terlihat karena sudah terjadi ya dalam waktu yang sudah lama. Kaifa fa'ala, bagaimana telah berbuat bihadhil umami taghiyati, dengan umat-umat yang durhaka ini, adin itu kaum Ad, wahia Iram, itu Iram ku al-qabilah, ya al-qabilatu al-ma'rufatu fil Yaman, kabilah yang dikenal di Yaman, Iram itu. Ya, Irama zati, zati yang memiliki, ya zati ini kepunyaannya, yang memiliki imad aikuah asyadidah. Di imad juga selain bermakna bangunan-bangunan yang tinggi, ya juga berarti kekuatan yang besar, yang sangat kuat, al-quwah al-syadidah wal utuwi wat tajabburi. Ya, dan juga memiliki kesombongan ya dan tajabur, kekuasaan. Alati lam yuhlak misluha fil bilad, yang belum pernah diciptakan yang semisal dengannya di negeri-negeri lain. Aifi jami'il buldani, ya dalam seluruh kota ya, negeri-negeri, fil quwwati wasyiddati, dalam kekuatan ya dan kekerasan. Ya kama qala lahum nabiyuhum Hudun alaihissalam, sebagaimana nabi mereka yaitu Hud berkata kepada mereka, kepada kaum Ad ini, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin. Ya, dan ingatlah ketika Allah menjadikan kalian sebagai para khalifah setelah kaum Nuh, wa zadakum fil khalqi, dan memberikan tambahan kepada kalian dalam penciptaan, bastotan. Ya, kekuatan, wadhkuru ala Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah, la'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad, ya, dan kaum Samud yang yang mengukir batu ya, atau yang memotong batu-batu di lembah, ay wadil qura ya, yaitu wadil qura. Ya, nahatu ya, mereka memahat bikuwatihim as-sukhura, batu-batu besar, fatakhaduha masakina, dan mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Nah, ini kekuatan mereka ya luar biasa. Jadi ini banyak sekali diceritakan oleh Allah yang harus jadi pelajaran bagi kita. Ya, ada kaum Ad ya, yang mereka juga diberikan kekuatan, kaum Samud, bahkan lembah-lembah atau batu-batu ya, pegunungan itu dijadikan rumah oleh mereka, dipahat oleh mereka. Ini menunjukkan kekuatan ya mereka. Nah, juga Fir'aun yang memiliki al-autad. Ya, autad ini bisa maknanya al-zil junudil ladzina tsabbatu mulkahu, memiliki tentara-tentara yang menguatkan kekuasaannya. Kama tasbutul autad wa ma yuradu imsakuhu biha.
Sebagaimana juga autad itu kan maknanya pasak ya. Wa ma yuradu imsakuhu, dan apa yang diinginkan tetapnya ya dengan atau kuatnya, kokohnya dengan pasak itu. Itu ada yang menafsirkan juga bangunan ya, bangunan ya dibangun oleh Firaun ya, misalnya piramid begitu yang memiliki kekuatan. Ya, lalu Allah mensifati mereka itu semua, ya mereka yang melakukan perbuatan yang melampaui batas, sewenang-wenang di negeri-negeri. Hadzal wasfu aidun. Sifat ini kembali kepada Ad, Samud, Firaun, wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti mereka. Fa innahum taghaw fi biladillah. Mereka berbuat kerusakan di negeri-negeri Allah, wa azau ibadallah, dan menyiksa para hamba Allah fi dinihim wa dunyahum, dalam agama mereka dan dunia mereka. Walihadza qala, oleh karena itu Allah berfirman, fa aktsaru fihal fasad, mereka memperbanyak kerusakan di dalamnya. Wa wal amalu bil kufri, beramal dengan kekufuran. Wa sya'bihi atau wa syu'abihi, dan cabang-cabangnya, cabang-cabang dari kekufuran, min jami'i ajnasil ma'asi, dari berbagai jenis kemaksiatan, wa sa'au fi muharabati rusuli wa saddin nasi an sabilillahi, dan mereka berusaha dalam memerangi para rasul dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Falamma balagu minal utuwi ma huwa mujibun lihalakihim, ya maka ketika mereka sampai dari kesombongannya itu yang mengharuskan kebinasaan mereka, yang menuntut kebinasaan mereka, arsalallahu alaihim min azabihi dzanuban wa sautu azab. Ya, Allah mengutus ya terhadap mereka dari azabnya ya zanuban azab ya, dan cemeti azab, siksaan. Jadi ibaratkan seperti cambuk ya yang menyiksa mereka. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi, ya memiliki pengawasan ya, liman ya'sihi, bagi yang bermaksiat kepadanya, yamhiluhu qalilan, dia menangguhkannya sebentar, tsumma ya'khudhuhu akhdha azizin muqtadir, kemudian mengambil mereka, menyiksa mereka dengan yang merupakan siksaan Allah yang maha perkasa, maha kuasa. Jadi mengajarkan kita tentang peradaban ya. Jadi tidak hanya dari sisi fisik ya, materi, sehingga peradaban yang materialis yang hanya memikirkan materi bisa membangun bangunan yang megah, yang kokoh ya, kecanggihan teknologi ya, tetapi kalau para pemimpinnya itu berbuat zalim, sewenang-wenang, durhaka kepada Allah, maka tidak ada artinya itu semua. Ya, gitu. Karena peradaban ya, yang makna peradaban itu seperti yang disebutkan oleh Dr. Rogib ya As-Sirjani dalam kitabnya Madza Qaddamal Muslimun lil Alam. Apa yang dipersembahkan oleh orang-orang muslim terhadap dunia. Ya, jadi peradaban itu adalah kudratul insan ya, kemampuan orang manusia ya untuk mengadakan alaqah sawiyah, hubungan yang lurus ya, ma'a rabbih, bersama Tuhannya, kemudian al-bashar aladina ya'ishu ma'ahum ya, manusia yang dia hidup bersama mereka, dan yang ketiga adalah al-bi'ah, lingkungan ya, alam sekitar yang dengan berbagai kekayaan yang ada.
Jadi beliau menyebut piramid peradaban ya. Jadi seperti halnya piramid yang bagian atas ya kecil, di bawahnya lebih lebar. Itu ada 3 level ya peradaban. Jadi ya level yang paling bawah adalah terhadap alam sekitar ya, bisa memanfaatkan alam sekitar, membangun kecanggihan teknologi ya secara fisik. Itu ada level yang paling bawah. Nah itu kebanyakan, makanya dia lebih lebar, artinya lebih banyak ya orang yang hanya menganggap bahwa kemajuan ya peradaban manusia itu hanya dari sisi fisik materi saja. Nah, harusnya dia ditingkatkan kepada level yang kedua, yaitu terhadap kemanusiaan, sesama manusia, bagaimana hubungan dengan manusia, bagaimana memuliakan manusia. Ya, nah baru yang level yang paling tinggi dan dia kecil, artinya lebih sedikit. Ya, yaitu orang-orang yang beriman yang mereka memiliki hubungan yang kuat dengan Allah, hubungan yang lurus dengan Tuhannya, yang beriman kepada Allah, yang mengikuti syariatnya, sehingga peradaban ini menjadi unggul ya kalau dibimbing oleh syariat. Sehingga umat Islam menjadi pemimpin. Kenapa? Karena mereka membawa syariat, yang syariat itu menjadi sebab keunggulan mereka. Ya, makanya Allah katakan kuntum khairu ummatin. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ya, wala tahinu wala tahzanu antumul a'laun ya in kuntum mu'minin. Kalian tuh paling tinggi kalau jika kalian beriman. Jadi umat tawasator, umat pertengahan, agar menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikutnya itu berbicara dari sisi kemanusiaan. Ini kalau kita renungkan di surat Al-Fajr ini, 3 level peradaban itu ada ya. Kalau yang pertama peradaban fisik, peradaban materi ya, dengan memanfaatkan, bisa mengelola alam ya sekitar. Dan juga kalau tanpa ada keimanan, tanpa ada ilmu terhadap syariat, dalam mengelola bumi juga justru yang terjadi mereka berbuat kerusakan. Ya salah dalam berinteraksi dengan alam, karena Allah sudah di dalam Al-Qur'an ya, di dalam wahyunya, yaitu juga mengatur bagaimana memakmurkan bumi ini. Karena tugas manusia di muka bumi ini adalah khalifah yang tugasnya adalah memakmurkan bumi. Waladzi ansya'akum apa fil ardi wa wasta'marakum fiha, dan menjadikan kalian manusia sebagai pemakmur ya bagi bumi ini. Nah, maka level peradaban yang kedua adalah kemanusiaan. Maka di sini Allah menjelaskan fa ammal insan idza mamtalahu rabbuhu. Ya, adapun manusia yang apabila Allah mengujinya ya, dia memuliakannya, memberikan nikmat, wa yaqulu rabbi akraman. Maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Akromani ini misalnya ada ya mutakalim yang dibuang ya, akromani ini akroman. Wa amma idza mamtalahu faqadaru alaihi rizqahu. Dan adapun apabila Allah mengujinya lalu menyempitkan rizkinya, dia berkata Rabbi ahanan. Tuhanku telah menghinakan aku. Kalla ya, tidak seperti itu. Jangan seperti itu. Kalla ini fungsinya untuk menyanggah pernyataan sebelumnya ataupun sikap sebelumnya yang salah ya, jadi disanggah dengan kalla. Jadi tidak seperti itu, atau kalau perbuatan berarti jangan berbuat seperti itu. Nah, artinya ini adalah cara pandang yang tidak benar. Ya, gitu. Ini cara pandang orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ini makanya ini harus menjadi apa namanya? Cara pandang kita itu tidak seperti ini ya, harus benar cara pandang kita terhadap nikmat. Ya, jadi kalau orang-orang kafir menganggap bahwa ketika orang itu kaya, diberikan kekayaan, kelapangan rizki,
Ya, artinya berarti Allah sedang memuliakan dia, padahal belum tentu. Ya, jadi ini kan pandangan orang-orang yang lemah imannya ya. Ya, orang-orang awam yang tidak memiliki iman yang kuat. Mereka menganggap bahwa ketika orang itu kaya, sukses dari sisi dunia, dianggap bahwa itu sedang dimuliakan oleh Allah, sedang disayang oleh Allah. Dan sebaliknya ya, ketika rezekinya sempit, diberikan kemiskinan ya, susah. Jadi dianggapnya berarti Allah tidak sayang gitu kepada dia. Jadi mengukur hanya dari segi kekayaan materi, berhasilan. Ya itu padahal belum tentu. Karena bisa saja orang mendapat banyak kekayaan, kenikmatan, tetapi itu istidraj ya. Ya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dibiarkan dulu diberikan kekayaan, tetapi semakin kaya dia semakin ingkar, makin berbuat dosa kepada Allah. Nah, itu berarti malah bertumbuk terus dosa-dosanya itu. Karena dunia ini ujian. Lalu yang diberikan kemiskinan bukan berarti Allah menghinakan dia. Tapi justru bisa jadi dengan ujian yang berat, kesengsaraan, kemiskinan itu justru itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajatnya. Ya, karena untuk mengangkat derajat keimanan itu ya dibutuhkan dengan ujian-ujian. Ya, apakah manusia ya akan mengira akan dibiarkan beriman berkata ya qalu amanna wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji. Pasti diuji ya, dengan ujian itu menjadi naik derajatnya. Jadi ini cara pandang yang benar bagi kita ya, jangan sampai kita melihat segala sesuatu dengan materi. Ya, kalla tidak begitu, balla tukrimunal yatim. Nah, ini digugah kita oleh Allah untuk kalian itu tidak memuliakan anak yatim, agar kita di sini ada level peradaban yang kedua, yaitu kemanusiaan. Memuliakan anak yatim, wala tahaduna. Jadi ini membantu orang-orang lemah ya. Atau amil miskin. Kalian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ya, memakan warisan dengan makan yang dengan banyak ya. Dan mencintai harta ya dengan kecintaan yang besar. Yukhbiru ta'ala an tabi'atil insan min haitsu huwa. Memberitahukan dari tabiat manusia yang apa yang ada pada dirinya, wa annahu jahilun zalimun, bodoh, zalim, la ilma lahu bil awaqib, tidak tahu terhadap akhir dari perkara ya. Yazunnul halata allati yaqau fihim tastamiru wa la tazul, dia mengira kondisi yang dia ada padanya itu akan terus menerus dan tidak hilang. Wa yazunnu anna ikramallahi fi dunya wa in'ami alaihi yadullu ala karamatihi indahu, dia mengira bahwa Allah memuliakannya di dunia, memberi nikmat, menunjukkan atas kemuliaannya di sisinya, wa qurbihi minhu, dan dekatnya Allah dengannya, wa annahu idza qadara alaihi rizqahu aidayyaqahu, menyempitkannya, fasara bi qadari quwatihi la yabdulu anhu, ya, maka menjadi dengan sempitnya kekuatannya dia tidak menjadi utama, wa anna hadza ihanatun minallahilah, adalah penghinaan dari Allah, para dawu alaihi hadal husban ya. Itu perkiraan, pemikiran, pandangan seperti ini kemudian disanggah oleh Allah. Kalla, tidak begitu. Laisa kullu man na'amtuhu fid dunya fa huwa karimun alayya. Ya, tidaklah yang setiap yang aku beri nikmat di dunia ini dia mulia ya di sisiku, kata. Wala kullu man qadartu alaihi rizqahu fa huwa muhanun ladaya. Ya, dan tidak setiap yang aku sempitkan rizkinya lalu dia itu hina di sisiku. Wa innamal ghina wal faqru wassa'ah wa daik ibtila'un minallah. Ya, kekayaan, kefakiran, keluasan, kesempitan semuanya adalah ujian dari Allah. Wa imtihan, ujian yamtahinu bihil ibad, yang Allah menguji dengannya para hamba, liyara man yakumu lahu bisyukri wassabri, agar dia melihat siapa yang bersyukur dan bersabar, fayuthibuhu ala dzalika tsawabil jazil, lalu
memberinya pahala dengan pahala yang banyak, mimman laisa kadzalik, dari orang yang tidak seperti itu, fayan kuluhu ilal azab al-wabil, lalu dia memindahkannya, membawanya kepada azab yang besar, yang keras. Awa aidan fa inna wuqufa himmatil abdi inda muradi nafsi faqat min dhafil himmah. Sungguhnya adanya atau berdirinya cita-cita ya seorang hamba, keinginan seorang hamba pada keinginan dirinya saja juga adalah merupakan lemahnya cita-cita. Walihada lamahumullahu ala adami ihtimamihim bi ahwalil khalqil muhtajin. Oleh karena itu Allah mencela ya mereka ya atas ketidakadaan perhatian mereka terhadap kondisi makhluk yang membutuhkan, ya orang-orang lemah. Kalla bal la tukrimun al-yatim alladzi faqada abahu wa kasibahu wa taja ila jabarin khotarahu wal ihsan ilaihi fa antum la tukrimunahu bal tuhinunahu. Ya, yang tidak memiliki ayah, tidak ada yang memberikan nafkah ya usaha, dan dia membutuhkan kepada apa namanya orang yang memiliki kekuatan ya untuk membantunya, berbuat baik kepadanya, kalian tidak memuliakannya, bahkan menghinakannya. Wa hadza yadullu ala adami rahmah fi qulubikum. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kasih sayang dalam hati kalian. Wa adamur raghbah ala ita'amil muhtajin. Wa adamur raghbah fil khair. Tidak ada keinginan dalam kebaikan. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Ayla yahutu ba'dukum ba'da, satu sama lain tidak menganjurkan ala it'amil mahawij, ya orang-orang yang membutuhkan, minal fuqara'i wal masakin. Wa dzalika li ajli syahhi ala dunya, itu karena kekikiran terhadap dunia, wa mahabbatiha syadidah al mutamakkinah minal qulub, dan juga karena kecintaan yang sangat yang berlebihan di dalam hati. Walihada qala ta'kuluna turas ay al-mal al-mukhallab, harta yang ditinggalkan, harta warisan, akal lama ya, dengan memakan yang zarian, yang rakus ya, menghabislah tabakuna ala syai'in minhu, tidak menyisakan darinya. Itu hubul mala hubban jama'a syadidan, sangat cinta. Wa hadza ka qaulihi bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kala bal tuhibbuna al-ajilata wa tadharuna al-akhirah. Jadi ini mengingatkan kita untuk peduli terhadap sesama manusia. Ini adalah level peradaban yang kedua. Ya, peduli kepada orang-orang yang lemah, memiliki kepekaan, memiliki perhatian terhadap kemanusiaan gitu ya. Jadi berbuat baik, interaksi dengan manusia, khususnya kepada orang-orang yang lemah ya, memberikan bantuan. Ya, dan bahkan kepada siapapun, umat Islam juga memberikan kasih sayang kepada non-muslim. Ya, jadi syariat Islam itu juga memberikan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Lalu kemudian mengingatkan ya tentang kejadian hari kiamat. Kala idza dukatil ardu dakan daka. Kala ay laisa kullu ma ahbabtum minal amwal wa tanafastum fihi minal lazzat bibakin lakum. Tidaklah setiap apa yang kalian cintai dari harta dan kalian berebut padanya. Jadi kenikmatan itu akan kekal bagi kalian. Bal amamakum yaumun azim. Tapi di depan kalian ada hari yang besar, yang dahsyat, haulun jasim, kedahsyatan yang besar, tudaqu fihil ardu. Ya, bumi digoncangkan, wal jibal wa ma'alaiha tuj'alu qa'an sofa. Dan juga gunung-gunung yang ada di atasnya
ya itu menjadi fata morgana ya. La iwaja fihi menjadi rata ya, begitu, menjadi rata yang tidak ada apa namanya? Tidak ada tumbuhan ya, tidak ada ini di atas. Jadi bumi menjadi rata, ya sudah tidak ada lagi gunung. Wa yaji'ullahu li faslil qada'i baina ibadihi fi zulalim minal ghamam, dan Allah datang ya untuk memutuskan perkara ya, keputusan di antara hamba-hambanya fi zulalin minal ghamam, di dalam naungan-naungan awan. Wa yaji'ul malaika al-kiram ahlus samawati kulluhum, datang malaikat yang mulia ya, para penduduk langit seluruhnya, sofan sofa bersab-sab sofan ba'da soffin wa kullu samain yaju malaikatuha soffan. Ya, setiap langit malaikatnya datang dalam keadaan berbaris, yuhi itu nabi mandu nahu minal khalqi, yang meliputi terhadap yang di bawah mereka dari para makhluk. Wa hadhi sufufu khudu'in wa dhullin lil malikil jabbar. Ini adalah sab barisan khudu ya, ketundukan, kehinaan ya, menghinakan diri untuk Allah yang Maha Penguasa. Waji'a yauma idzin bi jahannam, pada saat itu didatangkan neraka jahanam, taquduhal malaika bisalasil, yang para malaikat yang membawanya dengan rantai-rantai. Fa idza waqa'at hadhil umur, apabila terjadi perkara ini, yauma idzi yatadzakkarul insan, manusia mengingat pada hari itu, maqaddamahu min khairin wa syarrin, apa yang telah dia perbuat dari kebaikan dan juga keburukan. Wa anna lahu dzikra, dan tidak ada artinya ingat pada waktu itu. Faqad fata awanuha, telah lewat, telah berlalu waktunya. Wa dhahaba zamanuha, telah pergi ya waktunya. Yaqul mutahassiran, dia berkata dalam keadaan menyesal, alama farrata fi janbillah, atas apa yang dia langgar ya di sisi Allah. Ya laitani qaddamtu li hayati, ya duhai celakalah aku, apa ya, atas apa yang telah aku perbuat untuk kehidupanku. Al-baqiyah ad-daimah, ya yang kekal ya, amalan sholihan, amal soleh, kama qala ta'ala yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, alangkah baiknya itu jika aku mempersiapkan ya qadam tuliha itu untuk kehidupanku, yaitu maksudnya amal soleh. Dan juga dalam ayat lain, ya, andaikan ya aku mengambil jalan bersama Rasul, ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila, ya alangkah baiknya ya aku tidak menjadikan seseorang itu sebagai teman dekat. Teman dekatnya membawa kepada keburukan. Wa fi hadza dalilun anna al-hayata allati yanbaghi sa'yu fi kamaliha wa tahsiriha wa kamaliha wa fi tatmimi ladzatiha hiya al-hayatu fi daril qarar. Ini menjadi dalil bahwa kehidupan yang harus yang semestinya diusahakan ya adalah apa, dalam kesempurnaannya ya, meraihnya ya, dan dalam menyempurnakan nikmatnya ya, adalah kehidupan di negeri yang abadi, yang tempat tinggal yang sesungguhnya. Fa innaha darul khuldi wal baqa, karena sesungguhnya dia adalah negeri keabadian. Fa yauma idzin la yu'adzibu azabahu ahad, pada hari itu tidaklah seseorang bisa menyiksa seperti siksaannya. Jadi tidak ada yang menandingi siksaan Allah pada saat itu. Liman ahmala zalikal yaum, bagi orang yang melalaikan hari itu, wa nasyal amalahu, dan melupakan beramal untuknya. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang bisa mengikat, seorang pun yang bisa mengikat
orang-orang yang disiksa itu seperti Allah mengikatnya. Fa'inahum yuqranuna bis-salasili min narin. Mereka dibelenggu dengan rantai-rantai dari neraka. Wa yushabuna awal ala wujuhim fil hamim. Mereka disungkurkan ya wajah-wajah mereka ke neraka al-hamim yang sangat panas. Summa fin nari yusjarun. Ya, kemudian mereka ditenggelamkan ya atau dicelupkan ya ke dalam neraka. Fahadza jazaul mujrimin, ini adalah balasan bagi orang-orang yang berdosa. Wa amman amana billah. Jadi ini adalah level yang ketiga ya. Jadi level peradaban yang ketiga, bagaimana mengisi hati dengan keimanan. Jadi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, yang selalu yang dipentingkan daripada dunia. Ini nanti akan terlihat ya dalam kehidupan. Dalam peradaban itu melihat materi itu tidak silau ya, tidak menjadi besar dalam pandangan orang beriman. Justru dia kecil, yang dia lihat dengan mata batinnya negeri akhirat yang besar. Sehingga bisa mengendalikan dunia ini dan menjadikan wasilah ya dalam beramal ya untuk akhirat. Wa amman amana billahi wa atma'anna bihi, yang beriman kepada Allah dan tentram dengan keimanan itu, wa saddaqa rusulahu, membenarkan rasul-rasul, fa yuqalu, dikatakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang ya kepada zikir kepada Allah, as-sakinah ila hubbihi, rasa tentram dengan kepada cinta ya kepadanya, allati qarat ainuha billah, yang matanya itu menjadi sejuk ya dengan Allah, irji ila rabbik, pulanglah kepada Tuhanmu, irji kembali kepada an-nafsu ya, nafsu mu'anas, alladzi rabbaka bi ni'matihi, yang telah mengurusmu dengan nikmatnya, wa asda alaika min ihsanihi, dan berikan kebaikannya, masirta bihi min awliyaihi, ya kamu menjadi termasuk para wali yang kekasih dan yang dicintainya, wa ahbabihi radiyatan mardiyah, radiyatan anillah ya, ridho kepada Allah, wa an ma akramaha biha, dengan dan dari apa yang Allah muliakan dengannya, minat sawab ya, dari pahala, wallahu qad radiya anha, dan Allah juga ridho. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, hadza ta tukhatabu bihi ruh, dan ini adalah ruh yang diajak bicara, pesannya ditujukan kepada ruh yaumal qiyamah, pada hari kiamat, wa tukhatabu bihi waqtas siyaqi wal maut, dan juga ya berikan pesan ini pada waktu meninggal, pada saat akan meninggal dan pada saat meninggal ya. Ini jadi level yang ketiga ya, bagaimana seorang memiliki hubungan yang kuat dengan Allah ya, sehingga menjadi jiwanya itu menjadi jiwa yang mutmainnah begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari surat ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.